Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang rasanya saya Dora menyapa Anda di program Indonesia hari ini. Dan hari ini cukup spesial karena biasanya di studio saya sendiri. Kali ini saya ditemani nih oleh Pak Effendi Sun, ini selaku penasehat Komite Terjun Payung Federasi Aerosport Indonesia (FASI), dan Mas Ardia Riviantara selaku atlet skydiving. Kita mau ngobrolin apa nih pendengar, bakalan seru banget. Jadi terus stay tune mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan pertama mau menyapa dulu nih Pak Effendi dan Mas Ardi. Apa kabar nih hari ini? Kabar baik Mbak Dora. Kabar baik Mbak. Terima kasih. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio kami Voice of Indonesia. Dan ini menarik sekali nih mengenai skydiving, lalu terjun payung. Ini kan olahraga yang menantang begitu ya, dan tidak sembarang orang ya untuk bisa melakukan hal itu. Dan mau tanya dulu mungkin ke Mas Ardi ya, selaku atlet skydiving nih. Ini belum tentu, tadi seperti saya sampaikan, belum tentu semua orang berani begitu ya untuk terjun dari ketinggian begitu. Saya sendiri aja ngelihat ketinggian gitu dari atas ke bawah tuh udah gemeter gitu. Ini Mas Ardi gimana nih awalnya, akhirnya kok olahraga ini seru ya gitu? Ya memang olahraga skydiving atau bahasa Indonesia terjun payung, kan kita loncat dari ketinggian tinggi dari pesawat terbang. Itu bohong kalau nggak takut sih. Kalau ketika saya juga memulai, nggak mungkin nggak ada rasa takut itu. Tapi di balik rasa takut itu ternyata kalau terjun bebas itu, setelah loncat dari parasut, kita itu ada masa beberapa detik dari suatu ketinggian sampai membuka parasut, kita kayak terbang walaupun itu jatuh bebas, melayang itu sebenarnya itu jatuh bebas, tapi itu perasaan atau momen yang di darat itu nggak akan ditemukan dimanapun, sehingga itu bikin menjadi sensasi yang tidak terbayangkan, dan bagi sebagian orang itu malah yang jadi bikin menagihnya itu sensasi terjun bebas atau melayang sebelum kita membuka parasutnya sih, begitu. Itu bikin candu ya? Bikin candu sekali itu. Itu berapa menit melayang begitu? Melayangnya atau terjun bebas tergantung ketinggian. Kalau kita dari ketinggian rata-rata kita berlatih dari 10.000 kaki atau 3.300 meter, itu kita bisa melayang atau terjun bebas sekitar 40 detik sebelum kita membuka parasut di ketinggian 3.000 kaki. Dan setelah itu parasut mengembang, mungkin 2-3 menit kita bawa parasutnya sampai mendarat ke daratan. Oke. Jadi titik atau poin ketika melayang itu yang bikin candu ya. Jadi itu hanya diam saja gitu, membiarkan angin membawa begitu. Nah, yang menariknya ketika kita melayang itu kita bisa bersama-sama dengan orang lain. Bahkan ketika kita belajar kan kita didampingin sama instruktur ya, kita berdua bertiga orang saling berdekatan. Itu yang jadi sangat seru lah itu. Sensasi itu, momen melayang di udara itu ya mungkin kayak ngelihat burung terbang itu ya, walaupun kita jatuh tapi rasanya kok mirip-mirip juga seperti itu gitu. Jadi kalau terjun bareng, jadi kita kayak bisa bikin formasi begitu formasi, ya, ketika bareng-bareng saling memvideokan gitu. Jadi saling memvideokan juga sempat kepikiran untuk saling memvideokan ya. Seru sekali itu. Seru ya di situnya ya. Oke. Jadi memang itu yang bikin candu. Tapi ketika parasut dibuka begitu, berarti kita aku nggak ngerti juga teknikalnya nih ya. Mas Ari, maaf ya Pak. Jadi ketika ini parasut dibuka, berarti kita tinggal mengikuti arah angin aja ya untuk dibawa kemana. Nah, kalau parasut sudah terbuka, itu parasut kayak kendaraan, jadi bisa kita arahkan buat mendarat di tempat yang mau kita tuju. Juga menyesuaikan dengan arah angin yang ada, karena ada buat mendarat ada
mirip di pesawat terbang, ada jalur lintasan yang harus kita lakukan lah, atau pattern pendaratan sebelum mendarat gitu. Oh, ada jalur lintasannya. Ya, karena kalau di udara ada 10 penerjun, Iya, kalau kita masing-masing bingung ya, nggak disiplin dengan jalur kan jadi berbahaya. Jadi kita juga memang diajarkan bagaimana mengikuti lintasannya, bagaimana pola pendaratannya, itu menjadi bagian dari olahraga terjun payung. Oke. Dan ke Pak Effendi nih selaku penasihat komite terjun payung itu kan ketika di atas itu harus ada safety ya Pak ya, apalagi ketika terbang, melayang sampai mendarat itu safety-nya bagaimana Pak? Iya, kalau olahraga dirgantara itu safety, the first is safety. Apapun melakukannya ada safety-nya. Lalu ada organisasinya, komite safety-nya, dan itu berkembang terus secara sistem, berembuk terus untuk membuat pedoman-pedoman safety yang sangat teknis. Olahraga terjun payung ini dulu juga kita ngelihat ya cuman begitu sesuatu yang luar biasa. Perintis kami yang tua-tua itu bagaimana merebut terjun statik yang terjun militer aja, dirubah sampai menjadi terjun olahraga kayak sekarang. Nah, terjun payung itu akhirnya jadi satu sistem yang safe gitu. Dari segi peralatan ada payungnya, payung itu ada payung, ada payungnya, payungnya itu ada payung utama, ada payung cadangan. Jadi yang kedua ada otomat. Otomat itu yang mengatur dari ukuran atmosfer dan dia disetting di 800 feet misalnya. Kalau si penerjunnya buka payung utama atau sama sekali pingsan begitu keluar pesawat, di 800 feet dia akan meledak mencabut payung cadangan. Jadi sistemnya itu sebetulnya safe. Itu dari segi peralatan, kemudian dari segi peraturan. Di safety-nya itu juga diatur cara terbang, cara keluar pesawat, cara bagaimana kalau kerjasama, kalau keadaan darurat emergensi prosedurnya seperti apa. Ada aturannya. Nah, baru terakhir dari individunya. Semakin seseorang banyak terjun, banyak melakukan kegiatan terjun macam-macam, tidak hanya sendiri, kerjasama di udara pegangan, membentuk besar, dia harus punya logbooknya. Pengalaman dia sampai mana, baru nanti di Federasi Terjun Payung Internasionalnya oleh senior di tiap daerahnya ada direkomendasi. Oh, dia udah bisa ini, bisa ini, bisa. Sebetulnya itu sistem gitu. Jadi yang sudah tercatat, dan di sana ketika ngobrol internasional itu yang tingkat akademiknya tinggi dan ahli yang udah umur berapa berpadu pikiran membuat aturan-aturan pedomannya. Kuncinya tadi untuk safety. Gitu. Jadi harus sesuai dengan prosedur begitu Pak. Betul. Ya, supaya aman. Ya. Standar operating procedure-nya untuk safety itu luar biasa. Tapi kita tidak menutup kreasi. Misalnya ada rekor sekarang 100 orang penerjun di udara, 200 orang. Terus nanti ada terjun, sekarang itu ada yang disponsori oleh sponsor-sponsor yang gila tuh udah terkenal. Saya nggak sebut itunya, tapi itu bikin terjun yang aneh-aneh, gitu. Terjun di mana gitu. Nah itu juga ada. Tapi tetap kita harus ada pengawasnya, yaitu safety officer-nya. Termasuk yang terjun kami nanti, itu ada 3 orang, 1 yang ngawasi peralatan, 1 safety officer-nya yang penerjun jago juga. Nah kebetulan yang ada ini, Ardia ini sekarang satu-satunya yang punya lisensi jadi pelatih yang penerjunnya sistem pakai dipegangin orangnya. Jadi mulai terjun udah dipegang, itu namanya accelerated free fall. Dipegang AFF sampai dia muter balik, si siswanya dilurusin sampai dicabutin payungnya. Jadi itu kemampuan yang harus penerjun utamanya harus betul-betul bisa, dan itu di Indonesia baru dia pertama yang punya sertifikat internasional. Saya lihat bagaimana ujiannya. Ya nanti dia punya film ujiannya itu bagus sekali, dan itu menurut saya terdepan. Saya mulai terjun tahun 81 sampai sekarang baru ngelihat ya udah makin maju gitu, makin maju, pelakunya makin cerdas, makin pinter, dan eventnya berkembang. Tapi teknik keselamatannya makin bagus juga gitu. Itu yang
berkembang. Sama dua nih. Kalau dulu kita namanya parachuting. Hanya ceritanya terjun, buka payung, baru mengendalikan. Kalau sekarang ada skydiving. Begitu keluar kita pengen merasakan seperti burung dulu. Di udara namanya sky makanya. Tapi dive-nya itu mirip penyelam. Jadi menyelam di udara itu bedanya. Itu yang membuat terjun payung semakin meningkat tantangannya dan yang ada habis-habisnya. Gitu. Itu yang mudah-mudahan difahami sehingga aman terjun payung itu gitu. Jadi kalau sesuai prosedur itu pasti aman. Mau tanya Pak, yang merah ini apa ini Pak? Ini untuk pencabut payungnya. Oh, pencabut parasut Kalau ya? zaman dulu tentara awal semuanya di sini, yang mudah. Iya. Kalau kita nonton film ya. Film tuh ini cadangannya masih di depan, kayak ibu hamil gitu kan. Tapi begitu buka, begitu payungnya dibukain, itu statik namanya. Nah, begitu berubah tahun 74-an ke olahraga, payungnya dari bulat, dari statik yang ikut tentara menjadi olahraga segi empat, bisa dikendalikan kemana-mana. Nah, berkembang juga payungnya, antara lain nyabutnya pakai pilot suit di sini. Jadi orang begitu terbang di udara, begitu harus nyabut payung, jaga keseimbangannya, tetap tangan kanannya nyabut, ini ngimbangi, karena kalau begini muntir kita. Kan daya jatuh itu jadi aerodinamikanya terganggu. Cabut, lemparin. Nah itu yang hati-hati. Kalau udah nyabut payung gitu ya sudah, makanya dibuat yang aneh-aneh bikin, tapi mudah megangnya gitu datang. Tapi salah nyabut ini. Bahaya Pak ya? Saya pernah ngebelit, patah tangan. Tapi maksudnya salah nyabutnya seperti apa Pak? Emang ada teknik waktu untuk melayang mencabutnya? itu harus selalu stabil. Jadi gerakan itu kaki tangannya itu datang, tangannya harus ngimbangin. Tidak boleh begini satu gini, ini kayak orang jatuh muntir. Nah, pada waktu saya saat cabut itu, ini harus dilemparin keluar supaya si pilot suit-nya, si pilot suit-nya ini catch air. Ini dilempar keluar, ini kedap ini udara, ini, apa namanya, zero. Dilempar zero itu air. waktu jatuh, dia narik kita jatuh kecepatan 120 km per jam. Ini nyabut, ini narik itu nyabut ke Parasut utama. Parasut utama di dalam. yang di sini di ada dalam. pinnya, yang nyabut pinnya loncat, payungnya buka, kanopinya Ini keluar. yang akan nyabut ini siapa? Dia otomatis? Ini otomatis, ini kan ketarik sama udara. Oh jadi panjang itu ya dia Ini punya nahan, badan kita jatuh, jadi ditariknya dua arah. Itu gitu. Jadi aman sebetulnya mereka kalau itu. Kalau ininya kebuka dengan benar baik, iya. pada saat pelayangannya. Tapi tadi betul ini kan parasut utama, cuman kenapa kita olahraga yang bisa dibilang aman? Karena kita setiap terjun bawa 2 parasut, ini bagian atas parasut cadangan. Jadi kalau parasut utama bermasalah, kita masih punya parasut cadangan, dan parasut cadangan itu dilipatnya jauh lebih hati-hati oleh orang yang sertifikasinya berbeda dengan sertifikat yang pelipat parasut utama, karena dia benar-benar ini udah nyawa terakhir nih. Kalau parasut cadangan, kalau parasut utama masalah kita masih bisa buang, tapi kalau parasut cadangan tidak boleh, bila dikembangkan ada masalah. Nah itu dia. Ada lagi kesempatan bonusnya untuk kita selamat. Sini, mana dek yang Ada apa? lagi. Nyawa ketiga ini Pak ya? Ini adalah otomat. Ini alat pencabut payung terakhir cadangan yang diatur dengan sistem lapisan udara. Ketinggian. Jadi kalau dari awal di setting dia 800, kan payung itu ada ketentuannya bahwa di bawah ketentuan 800 feet harus sudah terbuka. Nah ini di setting seperti itu. Ini teknologi majunya. Dia dikaitkan dengan parasut cadangan. Jadi ke parasut cadangan. Jadi kalau kita pun pingsan, tidak berbuat apa-apa, di 800 feet dia akan meledak mencabut payung cadangan. Kejadiannya waktu hari ulang tahun TNI AU kemarin. Ada gambar penerjunnya sudah pingsan. Pingsan gini, payungnya terbuka. Itu hasil bukti teknologi tentang keselamatan terjun payung. Dia waktu melayang sama ketabrak temannya, mungkin pingsan, tapi dia selamat karena tadi diselamatkan. Itu fakta-fakta yang membuat kita penerjun ya tidak sombong, tapi
kita semakin yakin, jadi Kita aman, prestasinya semakin berkembang. Jadi para cadangan ini secara manual bisa kita buka sendiri atau secara otomatis? Betul sekali Mbak Dara. Betul, luar biasa. Nah, ini menarik juga nih Pak soal Helmet ya. ini. Ini juga nih. Boleh. Mungkin jelasin pendengar deh juga helmet. mau lihat ya. Oh ya, tadi tasnya berapa kilo Pak? Tasnya variasi, kalau yang sudah tingkat lanjut karena parasutnya semakin kecil mungkin beratnya bisa 8-10 kilo. Tapi kalau lebih yang ringan. buat pemula karena parasutnya kan lebih besar bisa 15-17 kilo. Oh, jadi justru pemula lebih berat ya Ya, dibandingkan. karena kan payungnya lebih besar, bisa 2 kali lipat lebih besar dari yang Bahannya sudah- lebih tampung udaranya, makin kesini kita pengennya yang lebih lincah. Iya. Karena pemahaman jam terbangnya juga tinggi. Udah tahu ya. Dan itu ada nomornya nanti. Oh, ada seri-serinya Pak ya. Nah, kalau ini apa ini Pak? Ya, jadi selain tadi parasut kita juga pakai helm tapi helm itu fungsinya berbeda. Kalau kita naik motor kan helmnya buat melindungi kepala dari benturan. Kalau di skydiving kita bukan utamanya buat benturan besar ya, karena tidak mungkin benturan ringan lah, misalnya di pesawat kita ada kesenggol dengan yang lainnya dan lainnya, tapi juga menjadi sarana untuk menyimpan alat dokumentasi kita, yaitu video Memasang. dan foto. Itu menggunakan mounting khusus, dan memang helmnya juga dibentuknya juga khusus sehingga bisa kita pasang mulai dari kamera video yang sekarang sudah semakin kecil, ada action cam, juga kamera foto di helm kita. Karena zaman sekarang kan segala aktivitas ada dokumentasinya yang bagus. Nah, ini menunjang juga untuk kita mendokumentasikan. Kalau dari segi bahan sendiri beda nggak Pak sama bahan helm motor Dia gitu? seringnya sih bahannya dari karbon, jadi seringan mungkin. Karena kalau helm motor kan lebih berat ya, karena dia tujuannya kan memang benar-benar buat Melindungi jatuh, kepala ya? melindungi. Kalau ini tidak tujuan utamanya buat melindungi jatuh. Ini benturan-benturan ringan juga untuk menyimpan alat dokumentasi. Jadi gini, kalau helmet terjun biasa bahkan sekarang tuh seringan, bahkan ada yang dari kain dan dari kulit. Oh iya Pak. Tidak ini lagi. Jadi waktu siswa pertama betul jaga, tapi begitu udah penerjunnya hebat-hebat, dia pakai hanya untuk menghindari dari udara aja. Masuk ya. Ada kulit macam-macam itunya, itu datang. Tapi kalau untuk kameramen jelas dia membutuhkan untuk memasang kamera dan sebagainya. Dan itu berkembang maju. Dengan aja ada kamera yang kecil begini kan. Zaman saya tahun 90 disekolahin ke Amerika buat kameramen. Kameranya yang Besar. yang besar, Besar. yang untuk di stasiun TV itu, tapi bukan yang besar itu kan, yang kecil itu. Jadi leher itu kalau udah tuh Lumayan ya, Pak? Iya lumayan gitu. Dulu itu paling makin banyak di sini foto, di sini foto, makin gagah tuh. Padahal nggak bilang dia kalau lehernya juga pegal. Nah sekarang makin hebat dengan ada cuman begitu. Nanti dia bikin juga di tangan gitu. Jadi dia Kamera bisa. di tangan Pak? Ada juga karena sekarang kan makin biar angle-nya makin macam-macam, taruh di Jadi kan, tangan. nah dan nanti kan, macam-macam. jadi RRI melaporkan dari udara. Oh, Wah, iya. kayak Benar ya. begitu. Mantap ya, Banyak lah sekarang untuk produk satu gambar atau berita itu makin ada, sehingga ada kamera gitu buat mejeng, buat sosialisasi makin banyak. Tinggal penerjunnya. Tidak semua bisa jadi kameramen. Iya. Semua Ambil begitu angle-nya makin ya. bagus, dia makin bagus. Dia terjun bagus, tapi belajar segi ke videoan itu, karena dia juga di kepala kan. Iya. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, zoom in dan sebagainya. Iya, itu gimana Pak? Foto ya kita bikin wide angle, wide aja. Jadi kalau mau bikin medium shoot, close up harus kitanya yang maju ke objek. Oke. Nah, kalau Karena kita kan kita nggak tidak- bisa lihat hasil Betul, ininya kan, dikira-kira Pak. aja Feeling berarti ya. Oh. Tapi foto kita pakai kabel juga, kabel ke sini, atau sekarang kalau ada remote, trak gitu datang. Sama juga pasti angle-nya long shoot gitu, sehingga gambar nanti baru diproses lagi. Kira-kira gitu. Tapi kepala sama badan
bergerak dan sebagainya, itu yang harus jadi kesatuan. Harus seimbang dan selaras ya Pak ya. Kalau tidak, wah udah. Belum nanti aspek artistiknya, angle dia begitu lihat ada matahari di sana. Kalau orang kan harus lihat yang matahari, enggak, justru dia pengen seninya, dia akan lihat oh matahari di sana supaya ada yang artistiknya di situ, gerak lagi. Si objeknya diam aja tapi dia Kita yang ngikutin ya di betul, dari atas yang itu. kameramennya yang harus. Tapi yang jangan lupa cabut payung gitu aja. Kita gimana Pak kalau nggak cabut payung, kita serem juga, jatuh bisa ya. Ya itu tadi ada cadangan, ada aman ya otomat, berarti ya. tapi kita nggak pernah ke situ karena kita habis itu kan kalau kerjasama harus lari saling menjauh supaya tidak bertabrakan. Ya, betul. Nah itu sadar semua dilakukannya. Gitu. Dan menariknya untuk skydiving ini Mas Ardi, ini apa sih persiapannya nih ya sebelum skydiving? Terus apakah harus ada medical check up dulu begitu kan? Dan latihannya tuh seperti apa biasanya? Ya kalau kesehatan memang yang utama olahraga terjun payung atau skydiving tidak direkomendasikan untuk yang misalnya punya penyakit jantung, lalu punya epilepsi misalnya, dan berikutnya punya riwayat patah-patah tulang bukan riwayat, punya patah tulang terutamanya bagian bahu karena dia bisa parasutnya jadi lepas parasutnya. Tapi setiap terjun tentu kita saling mengecek, memang tidak perlu sampai setiap mau terjun ada medical check, tidak. Tapi setiap penerjun memang selalu menjaga kesehatan tubuhnya lah, supaya kita selalu sadar untuk melaksanakan penerjunan ini dan membawa parasut nanti sampai mendarat selamat, karena sampai sebelum mendarat kita ya belum selesai misi terjun yang dilaksanakan. Jadi kesiapan dari kesehatan sama kebugaran tubuh itu terserah masing-masing. Kamu pengen terjunnya sehari bisa 5 kali atau Ada, Pak, sekali 5 tidur? kali? Ada. Kalau kita latihan ini kan semakin banyak, apalagi ada nanti kan nomor terjun payung itu ada kerjasama di udara, melayang, ada kerjasama antar parasut, ada ketepatan mendarat. Kalau ketepatan mendarat kan rada klasik gitu aja, tapi kerjasama di udara begitu bikin formasi itu akan ketahuan. Kamu tadi yang kurang gini-gini, naik lagi. Begitu udah naik turun, lihat di videonya kan, oh kurang ini, orang naik lagi. Tadi sampai 5 kali akurat ya, gitu. Pak, ya? Nah kuncinya ke fisik kalau menurut saya kebetulan ngurus di KONI di olahraga. Kebugaran fisik juga nomor 1. Kita kalau tidak bugar ya repot. Kita juga terjun kerbau aja turun mendarat. Tapi kalau kita bugar, kita bikin formasi apa dan sebagainya. Tadi kuncinya ketika terjun itu keseimbangan dan keluasan sebetulnya. Ketika kita luas di udara ngatur segala macamnya, bergerak mudah. Makanya tetap yang olahraga standar itu harus dilakukan. Kalau olahraga terjun payungnya pengen Bagus. panjang dan ada nilai prestasinya gitu. Olahraga standar maksudnya Pak? Lari, jogging, apa? Betul. Jadi kan dasar olahraga tuh atletik, olahraga lari, jogging, pelemasan, senam itu. Ini bagian badan kita nggak terasa tuh. Walaupun cuma 50 detik melayang, itu membutuhkan kesiapan. Kalau tidak, tadi ada jatuh, pegal, ada kaki retak gitu. Nah itu hal-hal yang keselarasan mengendalikan tubuh supaya walaupun kita main di udara, kita bereaksi mengendalikan payung dan sebagainya itu dibutuhkan dengan badan yang Fit, yang fit bugar, ya? dan bugar, luas. Saya ngebayangin kalau di atas itu masuk angin nggak ya Pak kalau turun? Makanya tadi kan ada gambar kita pakai jumpsuit. Kalau untuk gaya kita kalau bisa buka baju biar gagah. Ada gitu yang ya? bikin gitu. Tapi Ada tadi juga. kalau untuk prestasi kan ini olahraga yang prestasinya nih yang kita susun. Tadi ada bajunya, jumpsuitnya. Itu pun kalau saya besar dari katun bahannya rada gombrang supaya membantu ketika jatuh itu lebih tertahan. Makanya besar kecil nggak ada masalah. Tapi buat yang lebih lincah pengen Lebih tipis mungkin Pak ya? tipis, bahannya juga tertentu dan ketat sehingga manuvernya cepat gitu. Nah itu hal-hal yang dikaitkan dengan kesiapannya untuk supaya lebih bagus, lebih
optimal gitu. Jadi penting juga untuk tetap bugar dengan melakukan olahraga atau aktivitas lainnya Pak ya sebelum sebelum Jadi, terjun payung. saya tuh ingin mengingatkan standar olahraga umum untuk sehat dan bugar itu tetap kalau mau lestari kegiatan. Tapi kalau sekedar gaya ikut datang, banyak tuh ceritanya. Tiba-tiba, oh gue ikut begitu datang, Sakit pulang, pinggang. sakit pinggang sama keseleo nih. Oh, nah itu dia Nah, tuh itu Pak. keseleo tuh salah jatuh sama fisiknya tidak siap untuk olahraga ini penuh hentakan ketika mendarat. Tapi kalau udah bagus, sudah akselerasi badannya bagus, ketika mendarat itu ada momentum antara jatuh dan jalan. Makanya si payung tuh nahan tuh. Set, itu kayak turun dari tangga aja. Tapi kalau kagak, kubra. Langsung ya Pak. Nah selamat aja tuh, tiap hari dipijat. Oke, terus berarti kalau olahraga terjun payung ini nggak bisa mata minus Pak ya? Nanti nggak kelihatan di mana pendaratannya ya? Sudah ada kacamata Oke. Google-nya Google-nya Google kita ada yang ya? bisa memakai tetap kacamata, atau di samping itu juga bisa pakai helm yang jenisnya full face. Ini kan helm yang half face, seperti yang motor kan ada helm yang tertutup Ya, full. tertutup. Ya ada juga pakai helm full face, tinggal pakai kacamata, jadi bisa-bisa juga sih. Oh gitu, karena kan tadi Mas Ardi cerita ada jalur pendaratannya ya. Iya, Jadi memang. kalau seandainya nggak terlihat atau apa Betul. kan jadi sulit untuk Ya mendarat harus selalu waspada dengan lingkungan, parasut di mana teman, karena kan kita tidak berkomunikasi sama, Yang di bawah nggak ya? nggak ada. Jadi kita sudah terjun ya udah masing-masing, makanya setiap prosedur pergerakan parasut ya semua udah harus sama, lintasannya mau lewat mana gitu. Karena ada 20 parasut ya masing-masing terbang sendiri, kita yang harus menyesuaikan siapa yang ada di kanan, siapa yang di bawah Tapi dia mendahului. lintasannya sama nggak sih Pak? Pas penurunan itu 20 orang itu kalau seandainya ada yang terjun, Harus bubar, harus cari mencari sendiri. Nah, menjaga lintasan ketinggian. parasut mendaratnya sama. Sama. Ada sebutannya kita adalah pattern pendaratan pattern. atau pola pendaratan. Itu nggak kelihatan, nggak ada jalurnya apa, Nah, tapi iya. misalnya kita patokan kita masuknya dari Saling titik sini, lihat-lihat. beloknya di sini, jalur mendaratnya di sini ya. Nah, semua itu setiap sebelum penerjunan kita melakukan briefing, kita sepakati. Oke. Jadi Yang kalau pasti anginnya bahwa bagaimana? setiap mendarat melawan angin. Oh, Karena di situ kuncinya. Kalau Situ kalau kunci ya. downwind sesuai dengan arah itu, ya mau yang jagoan juga numpruk aja. Paling tidak ada crosswind dikit, nggak apa-apa. Itu yang sebetulnya yang jadi patokan. Yang kita ingin saya sampaikan juga satu itu, terjun payung itu sekarang ada yang mengurangi resiko untuk di udara tadi, indoor skydiving. Jadi bisa di wind tunnel, ada di institusi Angkatan Darat, Brimob sekarang punya wind tunnel di ruangan yang seperti di udara melayang. Ada Pak? Iya Oh, ada. saya baru Nah tahu. itu bisa yang berminat terjun itu coba dulu di situ. Yang kedua untuk para syutingnya, kemarin Ardia ini dengan tim dari Fasi ke Amerika beli alat towing. Jadi belajar terjun mengendalikan payungnya ditarik oleh alat sampai ketinggian berapa ribu feet dilepas. Jadi mulai datang. Jadi tidak usah lagi pakai pesawat. Oke. Itu udah lebih mudah. Lebih Gitu, banyak teknologi dan mendukung ya. mengurangi resiko. Tapi untuk Sewa alat itu pesawat. hanya di luar, baru hanya di luar negeri Pak ya, belum yang Udah beli kita. Nah Oh, nanti udah yang beli ya? olahraganya komite itu kalau ada pertandingan atau apa nanti apalagi tiap klub beli itu lebih efisien. Jadi karena kita ketergantungannya pesawat. Negara itu belum mendukung memberikan ini ke olahraga terjun payung. Nanti kalau kita numpang-numpang ada, tapi ke depannya tapi kita usaha sendiri. Iya sih. Dan memang pasti ada kendalanya Pak ya untuk terus bisa maju nih untuk Siap. Federasi Aerosport Indonesia ya. Dan untuk teman-teman mungkin para pendengar kami Pak, kalau seandainya tertarik nih Pak untuk bergabung begitu atau mungkin mencoba untuk terjun payung, apa nih Pak yang harus pertama kali dipersiapkan? Ya tadi ada indoor ada apa, tapi untuk lanjutan dia nih yang pelatihnya nih yang bisa megangin segala ya deh. Apa? Ya kalau ya memang pertama tidak dipungkirin memang biaya juga menjadi memang salah satu yang perlu disiapkan adalah biaya, karena ini olahraga yang kita bergantung sama pesawatnya ternyata tidak murah. Aftur mahal ya? Ya jadi memang kita biaya yang kedua juga ya, sebelum tadi biaya sudah siapin juga kebugaran fisik itu sudah haruslah. Kita juga tidak akan mau seorang pelatih menerjunkan orang yang saya sanggup bayar tapi kita lihat dia punya indikator
kebugaran yang tidak bagus, kita nggak mau juga menerjunkan dia, membahayakan dia sendiri, karena kalau dia kenapa-napa kan pelatihnya juga yang punya tanggung jawab. Jadi selain kebugaran, siapin biaya juga, terus yang terakhir memang siapin keberanian, karena ini olahraga juga yang melawan ketakutan kita, karena tidak bisa dibohongi, di ujung pesawat ketika pertama kali terjun kita dari ketinggian 3,3 kilo. Itu pasti ada rasa takut, bohong lah nggak ada rasa. Tapi ketika kita sudah percaya dengan apa yang sudah kita latih, percaya sama peralatan, percaya juga ada pelatih yang mendampingi, itu ya kita melatih mental kita juga. Lebih banyak di mental sebenarnya kalau olahraga ini, bukan kita harus punya fisik yang sampai full buat tempur, enggak, tapi fisiknya cukup bugar tapi mentalnya justru yang harus lebih tinggi gitu. Jadi para pendengar jangan khawatir ya, safety udah pasti, tinggal tadi kata Mas Ardi, mental yang harus dibangun ya untuk melawan ketakutan kita. Dan terima kasih pendengar sudah mendengarkan bincang-bincang saya dengan Pak Effendi Sun selaku penasehat Komite Terjun Payung Federasi Aerosport Indonesia FASI, dan Mas Ardia Riviantara selaku atlet skydiving, dan mereka juga nanti akan skydiving ya. Ini dalam rangka HUT RRI ke-78. Jadi terus dengarkan kami dan terus tonton kami ya, streaming kami, karena nanti ada nih penampilan dari teman-teman Federasi Aerosport Indonesia spesial. Boleh saya pesan terjun payung? Oke, boleh, silakan Pak. Jadi terjun payung itu mainnya di udara, makanya namanya Aerosport. RRI itu yang menguasai udara. Jadi buat kita selalu di udara, dan kita terus akan ikut sama, sekali di udara tetap di udara. Jaya RRI. Jaya RRI. Terima kasih Pak Effendi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.